Dinul qayyimah. Yang namanya ibadah kita tidak diperintah kecuali ikhlas. Mukhlishina lahuddin, harus bersih atas dasar prinsip-prinsip agama. Gak bisa semaunya kita ibadah, semaunya kita. Saya mau tarawihnya sono 11, sini mah lama 23. Gak boleh begitu, harus ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu. Lah kan kalau misalkan sholat banyak kan pahalanya lebih banyak. Makanya kita ikhlas, utamakan ikhlas. Karena ibadah kita tidak bisa membeli kunci surga. Kata Allah, laula fadlullahi wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau bukan karena fadlullah, keutamaan Allah, wa rahmatuhu, dan rahmat Allah, lakuntum minal khasirin, maka kalian semua akan rugi. Yang puasa rugi, yang sholat rugi, yang terawih rugi, apalagi yang kagak ngapa-ngapain. Betul apa betul? Tapi kalau Allah sudah memberikan keutamaan fadl dan rahmat Allah, maka kita tidak akan menjadi orang yang rugi. Nah, dalam hal ini apa? Kita dituntut serius dalam ibadah. Ibadah kita yang mana yang kita akan diterima oleh Allah dan yang berhak menjadi kunci surganya Allah. Hadirin yang berbahagia, tema pada kultum malam ini adalah tentang zakat fitrah. Apa itu zakat? Zakat menurut bahasa adalah an-namu, yang artinya menyuburkan. Orang yang zakat subur. An-namu asal kata dari zakka yuzakki tazkiyatan zakatan, yang artinya bersih. Sedangkan menurut istilah adalah malun makhsusun, harta khusus yang dikeluarkan pada waktu khusus dengan takaran yang khusus dan diberikan kepada orang-orang khusus. Jadi semuanya serba khusus. Malun makhsusun, harta yang sudah ditentukan. Zakat hanya bisa dengan, misalkan di kita beras dengan kutil balad. Kalau di Mekah gandum, mungkin di sana dekat dengan korma juga, kutil balad namanya. Lalu bagaimana dengan uang? Uang mah kita beli beras, maka pakai duit. Oleh karena itu amilin yang ada di sini siapin beras. Karena Imam Syafi'i hanya membolehkan zakat fitrah menggunakan kutil balad. Kalau di kita berarti beras. Kalau niatnya pakai duit nggak sah. Tapi kalau dari rumah cuma bawa duit, di masjid ada beras, belinya beras, zakatnya pakai beras, belinya di sini. Loh, katanya yang lain juga ada, Imam Malik, Imam Ahmad, mereka punya takaran yang berbeda. Imam Ahmad punya takaran yang berbeda, Hanafi punya takaran yang sedikit berbeda. Nah, kalau di sini pakainya takaran Syafi'i, MUI-nya pakai takaran Syafi'i, Kemenaknya pakai takaran Syafi'i, maka harus menggunakan kutil balad. Ini adalah zakat. Zakat ini adalah rukun iman yang keempat kalau tidak salah. Ketiga. Mau keempat, ketiga bolehlah. Ya, yang penting kita kerjain. Lah, kapan waktunya kita membayar zakat fitrah? Zakat fitrah boleh dibayar semenjak 1 Ramadan sampai naiknya khotib pada Imam Idul Fitri. Waktu berlakunya zakat fitrah. Nah, makanya malun mahsusun, harta tertentu yang diberikan pada waktu tertentu dan diberikan kepada orang-orang tertentu. Lalu siapa saja yang berzakat? Yang pertama, zakat fitrah itu adalah orang Islam.
walaupun dia dilahirkan malam Idul Fitri, baru lahir nih malam Idul Fitri, maka wajib dia itu kalau anak orang Islam dizakati. Malam Idul Fitri baru oa-oa nggak ngapa-ngapain, maka orang tuanya wajib menzakati dia. Beda dengan zakat mal. Kalau zakat mal mah harus orang udah kaya, tapi kalau zakat fitrah harus orang Islam. Susah banget, walaupun dia seorang mustahik zakat, dia tetap wajib zakat fitrah. Jangankan dia bocah baru lahir, belum bisa ngapa-ngapain, itu sudah wajib zakat fitrah. Ini bedanya zakat fitrah. Lalu kepada siapa diberikannya? Kepada 8 golongan. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha. Ada 8 golongan. Yang pertama fakir. Fakir itu orang yang nggak punya apa-apa. Ada nggak ada Rawabuntu? Kayaknya nggak ada. Kemudian miskin, orang yang punya tapi rada sering kekurangan. Lah itu banyak banget dah di Rawabuntu. Kurang melulu. Ya, kekurangan. Ya tapi masa iya kita mau jadi mustahik? Jangan sampai ya. Kalau bisa kita semua jadi muzaki. Amin ya rabbal alamin. Kan berarti orang kaya. Orang kaya di mata Allah dan di mata manusia. Kemudian siapa lagi yang berhak makan uang fitrah itu? Wal amilina 'alaiha, pengelola zakat. Haji Yoyo tuh boleh, ketua Baznas. Amil, para amilnya juga harus di-SK-kan oleh Baznas. Maka di Mekarjaya sudah selesai di-SK-kan. Saya lihat di Rawabuntu juga sudah di-SK-kan. Belum turun Pak Haji Yoyo ya. SK-nya dari Baznas belum diturunkan kemarin. Karena kenapa? Amil itu adalah orang yang di-SK-kan oleh pemerintah. Kalau zaman dulu oleh qadhi. Gak sembarangan orang bisa jadi qadhi, gak bisa sembarangan orang menjadi amilina 'alaiha. Karena jangan cuma sekedar dia ustadz, dia kiai langsung jadi amil otomatis. Tidak ada itu dalam hukum fikih. Seorang amil itu harus ditunjuk oleh pemerintah. Tidak sembarangan tuh. Tentang ustadz nerima zakat, nggak bisa itu. Maka Pak Amil, Pak Haji Yoyo, SK-kan para ustadz yang ada di sini, para amilin yang ada di sini. Kalau dia terima zakat, dia tidak dosa. SK-kan. Jadi pemerintah tuh harus tanggap. Kiai yang suka nerima zakat sudah SK-kan saja. Silakan baca kitab fikihnya. Wal amilina 'alaiha. Kemudian wal gharim, orang yang berhutang. Wah, banyak banget di Rawabuntu. Waduh, mudah-mudahan kita semua tidak punya hutang. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wabnus sabil, orang-orang yang melakukan perjalanan di jalan Allah. Mau perang, tapi kan gak ada perang di kita. Ada orang Palestina sekarang lagi keliling, itu boleh dibagi. Kemarin di Masjid Pondok Benda, dari Yaman, dari mana, mereka mensosialisasikan tentang negara mereka. Kenapa sih mereka perang? Egois, karena mereka semua egois, tidak mau menyadari diri. Nah ini para ulama-ulamanya sedih, pengen kayak Indonesia, banyak negara agamanya tapi nggak perang. Siapa bilang kita nggak perang? 350 tahun kita perang kemarin. Baru 70 tahun lebih kita merdeka, nggak perang-perang. Itu juga di sebagian daerah ada yang perang. Tapi mudah-mudahan tidak akan pernah ada perang lagi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Ibnu Sabil siapa lagi? Para santri. Ini Pak Haji Yoyo harus ngedata para santri dari Kampung Dadap sampai Rawabuntu sebelah sono sampai Cicentang terus didata. Karena itu para calon-calon orang yang meneruskan pengisian masjid. Kasih tuh data apa zakat fitrah. Kalau cari fakir miskin kan kalau berdasarkan data-data persyaratan Imam Syafi'i, Imam Madhab 4 agak sulit di Rawabuntu ini, agak sulit. Tapi kalau sabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah itu banyak santri yang ada di sini. Silahkan didata, jangan kagak dibagi itu santri. Mereka punya hak dalam zakat fitrah. Mereka adalah orang-orang yang menyelamatkan agama Islam di Rawabuntu. Orang Rawabuntu data yang pesantren. Mau pesantren di mana terserah. Mau anak orang kaya nggak masalah. Data.
Kemudian siapa lagi? Wal mu'allafati qulubuhum, para mu'allaf. Data para mu'allaf. Berapa sih kondisi orang mu'allaf itu? Orang yang minimal maksimal setahun baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam walaupun kaya, mobilnya banyak, berhak dikasih dikasih uang zakat. Masalah dia balikin lagi ke kita malah ditambahin, ya alhamdulillah. Itu yang perlu kita. Warikob sudah tidak ada. Hamba ya sahaya yang mencoba memerdekakan dirinya itu sudah tidak ada, karena kita sudah tidak ada perbudakan. Jadi namanya zakat adalah harta khusus, diberikan kepada waktu khusus dengan ukuran yang khusus pada waktu yang khusus. Jadi khusus. Kalau sekarang zakat ditentukan oleh pemerintah fitrah 35.000 sampai 50.000. Saya anjurkan warga Rawabuntu bayarnya yang 50. Yang terbaik. Jangan ngambil yang terendah, nanti dikejar miskin sama Allah. Bayar yang termahal. Saya mau 100.000. Ini dia. Zakat tuh punya ukuran tertentu. Nggak bisa kita tambah-tambahin. Lebih dari itu sedekah jadinya. Jadi kalau sudah 50.000 ya 50.000. Saya mau bayar 1 juta, jadinya zakat mal, bukan zakat fitrah. Zakat fitrah ya sudah bayar 50.000 per kepala. Gak usah ditambah-tambahin dah. Berasnya 3,5 liter atau 2,5 kilo. Ini harus dibayar dengan yang terbaik. Karena orang-orang yang berzakat itu kata Allah, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Berbahagialah orang yang tazakka, mensucikan diri dan hartanya, yaitu dengan zakat. Wa dzakara isma rabbih fasalla, dan menyebut Tuhannya fasalla, maka dia sholat. Bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan mereka itu banyak yang memilih kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Karena itu pada bulan Ramadan ini yuk kita niatkan zakat yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Niatnya kudu benar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah dari diri saya karena Allah Ta'ala. Anak ajarkan fitrah. Kalau dia mau bayar fitrah, ajarin lafaz fitrahnya. Ini salah satu metode tarbiyah. Jangan ini mah ditulis dong namanya si Anu. Kalau anak udah lebih dari 7 tahun, ajarkan dia berfitrah sendiri, diantar. Ajarin, Neng, bacaannya begini, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Bocah suruh bawa duit atau bawa beras, antar sama emak bapaknya atau barang-barang masing-masing, karena ini ibadah pribadi. Zakat itu sebetulnya ibadah pribadi, sama dengan sholat. Cuman kalau zakat boleh dibayarin, kalau sholat kan nggak boleh ditanggung sama orang selama dia masih ada. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga puasa kita ini kalau udah bayar zakat langsung menghadap Allah itu puasa. Kata Nabi, shaumu Ramadan mu'allakun bainas sama'i wal ard. Puasa Ramadan itu tergantung di atas langit dan bumi sebelum dia bayar zakat fitrah. Yuk zakat fitrah sebelum kita belanja untuk lebaran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.